Sahabat YKB, bersyukur dapat kembali menyapa saudara lewat acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Sabto Edi Raharjo, dari Gereja Betel Indonesia, GBI, Pejaten, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 29 Mei 2025. Ditulis oleh Pendeta Hariman A. Patianakota dengan judul Dibaptis dan Diutus, yang dilandaskan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih mengertikan kami dengan apa yang tertulis dalam kitab yang kami senantiasa percayai. Tuhan, terima kasih hari ini kalau kami boleh merenungkan firman-Mu dari Kisah Para Rasul ini. Kiranya apa yang tertulis bukan hanya kami mengerti dengan pikiran kami, tapi apa yang tertulis kami mengalaminya. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami alami ini itu semua akan menampilkan siapa Tuhan yang kami percayai. Yesus Kristus namanya. Bahkan mulut kami mampu mendeklarkan, menyatakan, dan hidup kami mendisplaykan, menampilkan kehidupan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan senantiasa bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sahabat, dalam tradisi kita sebagai orang Kristen, praktik baptisan menjadi ritus inisiasi yang wajib kita lakukan, bukan dengan keterpaksaan, melainkan dengan kesadaran bahwa melalui ritus itu kita dimasukkan ke dalam ikatan persekutuan dengan Allah Trinitas, dan kita menjadi anak-anak serta utusan-utusannya. Dalam catatan Lukas, sebagaimana yang terbaca di Kisah Para Rasul, kepada Theophilus yang tabib ini, mengingatkan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi nanti para murid Yesus akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air adalah tanda yang menunjuk pada baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus menjadi esensial, sebab Roh Kuduslah yang menyatukan kita ke dalam persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus. Roh Kudus jugalah yang memberikan kuasa kepada para murid untuk bersaksi dengan berbagai karunia. Roh Kudus berkarya untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Karena itu, Yesus meminta para murid untuk menantikan Roh Kudus itu datang, dan mereka akan menerima kuasa sebagai saksi dan anak-anak Bapa. Sahabat, saat ini kita melakukan ritus baptisan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui ritus ini sesungguhnya kita memperoleh kehidupan yang baru sebagai anak-anak Allah, dan kita akan terus dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup sebagai utusannya. Karena itu, setelah dibaptis, kita terus diajar dan dididik supaya hidup menurut firman dan teladan Yesus Kristus, sehingga melalui kita orang dapat melihat dan mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengertian ini. Pakai kami semua untuk mampu mendeklarkan dan mendisplaykan kemuliaan Tuhan. Mulut kami senantiasa tidak pernah berhenti untuk berkata, Tuhan itu baik. Dan hidup kami mendisplaykan tentang siapa Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami
bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan berkati kita semua.